Pendukung Puan dan Ganjar terus bergerak menggalang dukungan. Masing-masing pihak mengklaim jagoan mereka lah yang layak maju. Apa saja yang telah mereka lakukan? Sudah bergabung bersama kami Ketua DPD Gema Puan Jawa Timur, Nanang Sutisna, dan Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Purworejo, Albertus Sumbogo. Selamat sore Pak Nanang dan Pak Albertus. Selamat sore, Selamat sore. Bapak. Baik, saya pertama ingin ke Pak Nanang terlebih dahulu. Pak, saya ingin konfirmasi terkait surat permohonan sumbangan yang beredar di media sosial. Apakah itu betul? Iya, Pak. Betul, Pak ya? Betul. Baik, bisa dijelaskan Pak dalam rangka apa kemudian pihak Anda meminta sumbangan dana khususnya untuk relawan Puan Maharani? Nah, jadi kan begini, kita dalam waktu dekat akan gelar satu deklarasi kemampuan di tingkat dukung Puan Maharani di Jawa Timur ini kan cukup banyak, Pak. Mereka menyatakan diri bisa membantu dalam rangka menyukseskan deklarasi kemampuan Jawa Timur yang insya Allah akan dilaksanakan bulan depan di Malang. Nah, teman-teman pendukung Puan Maharani ini kan bermaksud membantu mencarikan bantuan dana untuk suksesnya acara tersebut. Jadi panitia itu kemudian dibantu teman-teman orang-orang yang menurut mereka punya kedekatan. Salah satunya tadi yang suratnya beredar di ada teman yang kebetulan tinggal di Kabupaten Kediri merasa ada kedekatan dan membawa tersebut. Begitu ceritanya. Baik, apakah kemudian langkah Anda dan teman-teman ini sudah dikoordinasikan dengan pengurus PDIP setempat? Tidak ada hubungannya, Pak. Jadi Baik. kita relawan-relawan kita bergerak berdasarkan kedekatan masing-masing. Tapi dalam surat... Kita tidak ada hubungannya dengan partai ini, Pak. Baik, Pak Nanang, tadi kami juga mendapatkan kopi suratnya, tapi dalam surat itu juga ada tembusan yang ditujukan kepada Mbak Puan Maharani. Sejauh ini sudah ada tanggapan? Jadi setiap berkala kita melaporkan hasil konsolidasi dengan Jawa Timur ini, Pak. Sesudah kita deklarasi, kita akan laporkan perkembangannya. Laporkan kemana, Pak? Ya ke Ibu Puan. Ibu Jadi Puan. sesuai dengan surat itu kan nanti kita akan laporkan hasil konsolidasi kita. Baik. Artinya pergerakan Anda ini dilaporkan secara berkala kepada Ibu Puan. Dan artinya Ibu Puan mengetahui soal ini ya? Oke, baik. Nampaknya audionya bermasalah. Sambil menunggu untuk dibetulkan komunikasi kami dengan Pak Nanang, saya ke Pak Albertus terlebih dahulu. Pak Albertus, tanggapan Anda soal ini apa? Setelah mungkin kader PDIP yang disebut-sebut akan maju berpotensi ini, jagoan Anda Ganjar Pranowo, kemudian ada Ibu Puan dan relawannya sudah mulai bergerak. Apa ada tanggapan? Halo? Ya, silakan Pak Albertus. Ya untuk saya ya biasa saja lah. Wong mereka relawan mau minta sama siapa ya bebas saja. Mau dengan PDI atau dengan Bu Puan langsung. Bagi kami yang independen ini memang tidak tergantung dengan Pak Ganjar. Karena kita tidak koordinasi ya. Ini suara rakyat murni. Jadi saya tidak terkait dengan DPC, tidak terkait dengan Pak Ganjar. Sama-sama. Artinya kalau relawannya Bu Puan mau minta dana ya saya kok enggak masalah ya monggo itu. Dan bagi saya itu juga bukan yang memalukan, artinya sesuatu yang memang diusahakan struktural. Kalau toh itu nanti memang lalu terkait, saya kan sebatas ini ya cuman pengen ngerti aja loh seberapa jauh sih keadilan yang bisa dilakukan oleh struktural supaya Pak Ganjar juga tidak didolimi secara struktural gitu loh. Tapi kalau untuk pihak Anda sendiri pergerakannya diketahui oleh Pak Ganjar ya? Enggak. Tidak. Pak Ganjar dalam enggak, kita enggak koordinasi dan Pak Ganjar kemarin sudah post di media sosial bahwa dia tidak tahu menau dan memang kami
bersama teman-teman tidak memberitahu juga, meskipun ada keluarga Pak Ganjar yang ada di Purworejo, tapi kami ini sungguh-sungguh independen sehingga mereka malah kaget. Lalu saya beberapa waktu yang lalu pernah mau dihubungkan, tapi enggak, saya bilang kita ini urusannya urusan teman-teman kok, bukan urusannya dengan struktural, bukan urusannya dengan keluarga. Jadi teman-teman komunitas yang memang simpati dengan Pak Ganjar, dan kebetulan dulu mereka memang pengusung Ganjar ketika maju gubernur pada periode yang pertama dan kedua, dan itu kumpul-kumpul biasa. Komunitas itu ada komunitas petani, ada komunitas peternak, macam-macam lah. Oke, baik. Artinya berbeda dengan Pak Nanang yang diketahui oleh Mbak Puan, ini Pak Albertus dan kawan-kawan justru tidak diketahui oleh Pak Ganjar. Kemudian bagaimana Anda membina jaringan, kemudian mengusahakan dari sumber dana untuk perjuangan ini seperti apa, Pak? Oh ya, kalau sumber dana kita bandingan ya. Kalau istilah orang di Jawa Tengah itu bandingan. Nanti siapa ada, dan sebenarnya untuk mendeklarasikan suatu kelompok dukungan ini kan nggak butuh dana banyak-banyak. Kalau untuk yang politis kemarin ini hanya butuh untuk spanduk ya. Spanduk itu harganya seberapa? Untuk konsumsi bantingan, ada yang bawa ayam, ada yang bawa kopi, lalu tidak harus di hotel. Saya kebetulan punya adik, punya pendopo ya saya gunakan. Kadang di pinggir kolam, kadang koordinasi. Lalu yang kita usahakan ya sekarang ini memang kami nggak berpikir tentang alat kampanye karena belum sampai masanya toh. Jadi terkait koordinasi untuk menjaring dukungan atau kan sebenarnya kan dukungan sudah meluas. Kita tinggal mengkolek saja dengan grup WA, dengan silaturahmi, dengan saling menyapa. Lalu ada beberapa komunitas petani, ada selain petani, ada pedagang, ada juga beberapa teman advokat. Media sosial ini kan cukup efektif menurut saya dan sekarang sudah meluas dan mungkin minggu depan saya sudah bisa buka di anak cabang di 5 kecamatan. Baik. Saya kembali ingin ke Pak Nanang. Pak Nanang, Anda bisa dengar suara saya, Pak Nanang? Iya, siap, jelas. Baik. Pak Nanang, saya ingin bertanya bagaimana kemudian Anda membangun jaringan relawan ini? Ya, jadi begini, kemampuan ini kan melakukan konsolidasi setelah dibentuk berdasarkan Akta Notaris tahun 2008 di Jakarta. Kita sudah punya beberapa pengurus di tingkat provinsi, diantaranya juga di Jawa Timur, dan di Jawa Timur ini akan segera juga disusul dengan pelantikan-pelantikan di tingkat kota kabupaten. Jadi kita ini kan mengumpulkan teman-teman yang seide, seperjuangan, sepemikiran, bahwasanya mereka ini ingin mengusulkan kepada partai, khususnya PDI Perjuangan, bahwa Mbak Puan ini sangat layak dan diterima oleh masyarakat yang ada di Jawa Timur pada khususnya. Sehingga aspirasi ini perlu diwadahi, perlu disampaikan secara tepat. Jadi kita mengorganisir diri dalam satu wadah yang disebut kemampuan, dan kemampuan ini nantinya akan menyampaikan aspirasi ini ke partai. Khususnya Partai PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan yang membesarkan dan dibesarkan oleh Mbak Puan. Saya pikir itu, Pak. Baik, Pak Nanang, ini kan PDIP memiliki banyak kader potensial, termasuk salah satunya adalah jagoannya Pak Albertus ini, Pak Ganjar. Mengapa kemudian Pak Nanang dan kawan-kawan tidak bergabung saja dengan Pak Albertus, kemudian mendukung Ganjar? Seperti apa, Pak Nanang? Ya, jadi begini. Saya amati memang PDI Perjuangan ini kan partai yang kaya kader. Jadi kader-kadernya insya Allah itu mumpuni dan bagus-bagus. Tetapi kita ini kan harus menentukan pilihan. Pilihan itu ditentukan banyak pertimbangan. Pertimbangan kita sebagai pendukung Mbak Puan itu kan antara lain satu, Mbak Puan ini kan asal usulnya jelas, Pak. Kakeknya presiden, ibunya presiden. Nah, jadi kan asal usulnya itu loh, kata orang Jawa Tengah, bibit bobotnya itu kan jelas. Kalau bobotnya beliau pernah jadi Menko PMK,
beliau saat ini jadi ketua DPR. Jadi antara kapabilitasnya itu kan jelas, Pak. Artinya kita tahu siapa beliau. Kemudian Jawa Timur ini kan gudangnya penjaga terah Bung Karno, Pak. Kami ini menjaga terah Bung Karno ini supaya terah Bung Karno ini diberi kesempatan untuk tetap menjaga tegaknya NKRI, menjaga Pancasila, dan itu salah satu tujuan kita kenapa kita ini tetap ingin keluarga Bung Karno, khususnya yang saat ini dijagokan ini Mbak Puan, supaya tetap bisa memimpin negeri ini, karena beliau-beliau ini bisa menjamin tegaknya NKRI dan tegaknya Pancasila di Republik Indonesia. Saya pikir itu alasan yang sangat baik. Saya ingin ke Pak Albertus. Pak Albertus, pertanyaannya saya balik. Kenapa kemudian Pak Albertus dan kawan-kawan ini tidak mendukung jagonya Pak Nanang, Mbak Puan? Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau tadi kan Pak Nanang mengatakan bibit bebet bobot. Kalau Anda seperti apa? Ya, sebenarnya kan soal pilihan dan soal pengalaman, soal realitas di Jawa dari pemberitaan ini kan sudah jelas ya. Bukan kok semata-mata primordial daerah Pak Ganjar dari Purworejo lalu kami teman-teman, itu memang berpengaruh. Tetapi lebih pada diskusi-diskusi bulanan, harian yang kita lakukan dengan teman-teman, Pak Ganjar ini sangat layak. Ya, apalagi kalau misalnya kita jujur, secara elektabilitas dan soal prestasi-prestasi beliau, meskipun tidak bisa dikatakan spektakuler, tetapi boleh dibilang bahwa salah satu gubernur di Indonesia yang bersih, yang tidak korupsi dan tidak ngapusi, seperti slogannya pada waktu naik jadi gubernur yang pertama dan kedua, itu Pak Ganjar sudah membuktikan selama 2 periode menjadi eksekutif, bisa ngatur, dekat dengan masyarakat, bisa mendengarkan, dan juga selain kebijakannya itu mudah, tapi juga implementasi kebijakannya di lapangan bisa jalan. Komunikasi politik yang dilakukan Pak Ganjar selama ini yang kita rasakan antara Pak Ganjar dengan masyarakat, dengan pemerintah daerah di mana-mana, itu menurut penilaian kami ini layak, gitu loh. Oke, baik Pak Albertus dan Pak Nanang, kita tunggu sama-sama pergerakannya nanti masing-masing relawan seperti apa. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar gimmick dari PDIP, kita tunggu nanti seperti apa kegiatannya. Terima kasih Pak Nanang Sutisna, Ketua DPD Gemapuan Jawa Timur, Pak Albertus Sumbogo, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo. Terima kasih, selamat sore.